Yo, iki ora nek ngwani wong kene. Lah kalau bocah macul wali gitu. Nah kene nggone wali tok, Nduk. Proyek gagal ya, Imam digeruduk ahli waris dan warga. Wis RT jangan ikut-ikut. Kalau Anda ingin selamat, jangan berpihak pada yang batal, oke? Oh, ancaman ya. Meanwhile, in our universe. Detik-detik rumah, Gaimin didatangin polisi. Bandel kali sampai polisi turun tangan ya. Halo guys, kembali lagi di channel FK Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas updatean soal kasusnya Yemim nih, makin menarik karena dia punya proyek baru teman-teman. Dan kasusnya udah naik ke pihak kepolisian. Dan siapa yang bakal menjadi tersangka? Apakah Yemim? Kira-kira kenapa nih? Ya udah, mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya karena kenapa? Kalian tidak akan ketinggalan konten yang huru-hara di channel ini. Ya, bakal kita kupas bareng. Kita mulai videonya sekarang ya. Let's go. Nah, yang lagi viral sekarang adalah Yemim mempunyai proyek baru yang dimana ini kan jalan nih, jalan paving. Dia mempunyai proyek baru yaitu di sini digali ya. Kita lihat nih. Yo, iki ora nek ngwani wong kene. Lah kalau bocah macul wali gitu. Nah kene nggone wali tok, Nduk. Ning Watugong iki wali tok namanya. Watugong iki wali. Sumbersari, Watugong, Tinoyo. Wow, nah lihat dia punya proyek di sini baru nih ya, digali sama dia. Nah kita belum tahu nih untuk apa. Aku curiganya, jangan-jangan di situ buat tempat mereka camping, campingnya di luar ya. Nah ini dia. Tapi aku nggak mau ngarahin ini ya. Ini aku tahu lah, ini botol pusing-pusing lah ya. Gagal fokus dengan dua ini ya. Kita nggak tahu lah ya ini botol apa. Tapi mungkin proyeknya itu bakal the next bakal jadi tempat duduk kayak gini. Karena kan mereka suka makan di pinggir jalan. Real. Ini bukan pinggir tengah jalan ini namanya. Sehingga dia membeli apa guys? Paving lagi dengan pasir nih. Bener sih, Pak. Pira? Pira? Lek lek ana duit tak tuku kabeh. Ketan. Lek ana lemu duit. Tak golekno sih, Pak. Pira? Ya, ada aja proyek Yemim ya. Nah, kita lihat apakah ini didukung oleh netizen atau tidak. Yuk kita lihat. Tanah orang mau diapain itu? Bawa surat masing-masing biar BPN menjelaskan. Si Sofwan jangan campur tangan karena bukan tanah dia. Astagfirullahaladzim, kok tanah orang mau diapain? Hehehe. Dirapihin ya biar tempat suasananya asri gitu. Nanti kalau dicabut kena denda. Kalau di Indonesia sih motifnya kayak gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya maksudnya meme-nya apa. Aku tinggal di perumahan, depanku dipasang paving sama tetangga sebelah. Kok aku seneng ya, tetanggaku yang lain juga pada seneng. Kalau tanah yang kayak gini di paving ulang ya seneng. Kalau tanah orang di paving nyesek ya mbak. Jalan ya mbak. Kalau tanah kosong beda mbak. Iya kan? Soalnya itu tanah orang nanti pengen dibangun kayak gimana? Loh kok muncul jalan baru nih? Hilanglah tanahnya. Akhirnya di sini netizen nggak tanggung-tanggung digeledah lah sebenarnya ini nih tanah siapa yang pengen dibuat proyek sama Yemim. Ya kita lihat. Proyek ontran opo maneh iki guys. Guys seru iki digolek wong akeh. Seru iki. Wong iki wis masalah tanah ki ngeri. Tapi yo iki kok datane iki kok tanah zona pertanian yo, tapi yo mungkin durung update yo. Nah, iki zona pertanian tapi digawe perumahan, guys. Ceritanya mungkin ngono ya, guys ya. Tahun dibuat 2026, paling update 2026. Zona nilainya 1 juta sampai 2 juta. Wow. Lumayan. Ini ya, omahe Mbah Yai di sini. Langsung kita klik ya. Nah, ini tuh tahun 2024. Kalau 2021 ini masih kosong di sini, tuh. Jalannya tuh 3 meter dari BPN, tapi kok bisa sampai merembet segini? Kan jadi pertanyaan, ibaratnya itu nyaplok tanah wong gitu.
Oke, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu apa itu BPN. BPN itu adalah tanah online ya. Jadi kalian bisa melihat tanah itu udah terdaftar di pemerintah atau belum ya. Nah, yang pas dicek sama Mamas ini di BPN itu kok tanah cuma emang segitu. Kenapa? Dia pengen buat proyek di tanah orang. Kalau jalan diperbaiki, aku setuju banget, dukung banget. Ini kan udah liak-liok nih. Ternyata proyeknya di sini ya. Sampai pada akhir ya didatengin lah ya Imim ini. Nah, kita lihat nih videonya ya. Proyek gagal ya, Imim digeruduk ahli waris dan warga. Nah, yang punya tanah dateng. Bisa nambah segitu banyak. Nah, ini ada Pak RT-nya. Kacau dah ini. Soalnya kemarin tetangganya yang diajak ribut, sekarang depan tetangganya nih. Silahkan di ini milik Bu Elok gitu lah. Ya tunjukkannya sertifikat beres selesai. Lah. Oke? Apa hubungannya sama sampean? Enggak ada. Lah iya. Ngapain? Enggak ada hubungan. Enggak ngapa-ngapain saya. Harusnya dia yang membuktikan kalau itu tanahnya ya Imim. Kenapa Mbak Bu Elo? Ini Pak RT sini Pak RT. RT. Ini istrinya diem aja loh. Iya, jangan monggo Pak RT yang saya. Ini partainya udah ada Pak RT. Udah emosi bos. Ya Imim. RT. Pak RT aja sampai takut loh. Saya lagi nunjukin patok menurut Yai. Mas Robert mana? Oh, Mas Robert udah pulang. Tadi siang ada di sini Mas Robert. Nah, sibuk nge-live, sibuk video ini. Udah menjadi konsumsi. Ini saya nggak tahu milik siapa. Nggak tahu milik siapa. Ini bukan punya. Oke. Saya sampai ngaku. Silakan tunjukkan suratnya. Oke. Oke. Nggak ada masalah Bapak. Saya hanya bermaksud syukuran saja hari ini ke-16 kepergian sahabat saya Pak Sofyan. Mbak Sarah mana? Kangen deh sama Mbak Sarah. Kepergian, loh, yang diam situ apa saya? Please RT jangan ikut-ikut. Kalau Anda ingin selamat, jangan berpihak pada yang batal, oke? Oh, ancaman ya. RT sama. Ini yang naruh saya. Yang naruh ini saya. Ini tulisan milik. Nah, ini Nyai. Ini yang naruh saya. Videoin orang mau di videoin balik marah. Oh, ini dipajang kenakalannya. Klarifikasi terus. Video orang bisa ngevideo balik marah. Maunya apa sih? Kita bahas ya. Tadi kan ada foto yang dimana ada foto Yaimim nih. Yang ini ya. Kita bahas ini foto apa sih? Nih lihat nih, ini kejahilan Yaimim nih. Diam-diam kalau nggak ada kamera, dia pikir aman ya. Ternyata ada CCTV yang nangkep dia. Ini kita lihat videonya. Astagfirullah, kenapa sampai rumahnya Prof Nor Hidayat sampai diginiin ya? Kita lihat ya. Nih Yaimim. Ini ya benar Yaimim. Jalan ditabur bunga. Malam-malam ya. Bentar kita telah lagi ya. Oh iya, bawa plastik hitam ya. Oke. Paginya balik lagi. Oh, ini ada bunga-bunganya ya. Oh, bawa apa nih? Dijual. Wah.
Jangan-jangan yang melempar tanah kuburan itu dia sendiri, jangan-jangan. Soalnya dia main bunga nih, sekarang main tempel aja rumah orang dijual. Dan menariknya, Yaimim didatengin oleh polisi nih. Hari ini Taimin didatengin polisi dan Taimin mengeluarkan jurus menghilang lagi. Akankah kemudian Taimin dijemput paksa oleh petugas? Iya. Nah, Pak, gimana statement sampean ini, Pak? Masa sampean juga nggak capek, Pak? Setiap ada kejadian datang ke sini. Gimana ini, Pak? Aduh, cuman untung polisinya juga semangat gercep untuk menindaklanjuti ketika kita sudah ada pelaporan seperti ini, guys. oh sampai tanahnya ini dijual ya sekarang ya? Sampai dipagar guys ya. Nanti dibangun proyek Yaimim lagi nih. Iya, Bercanda. ini sampai kobong. Makanya kalau seandainya sampai kena kabel, wah bahaya ini, Pak. Ini polisinya. Oke, kita lihat. Detik-detik rumah. Yaimim didatangin polisi. Bandel kali Yaimim. Sampai polisi turun tangan ya. Oh, di tap layarnya sambil di Langsung tertutup rumahnya lah. biar penontonnya bisa bertambah. Langsung kosong gitu ya rumahnya. Coba dong sorot rumahnya Yaimim, penasaran. Ini tempat mereka kemah ya biasanya di sini ya. Oh ada sampai ada listrik tuh. Oh dibuat jalan. Ya besinya dia, Pak. Wow ada besi. Besinya dia. Di sini ini banyak kotoran yang kering-kering kemarin habis pelemparan ke mobil itu. Kita akan bersih-bersihin. Ini mau buat apa ini ya? Apa mau dibeton? Ini teman-teman pohon yang dibakar nih. Dan menariknya lagi, nih lihat nih. Giliran polisi sudah pulang baru berani keluar rumah. ada saja ya Yaimim ini. Aduh. Pulang. Ganti kalungnya ya. Kalungnya saya hilang loh. Aduh, kalungnya wes hilang jar. Ini yang punya tanah, Bro. Tuh yang punya tanah tuh sampai turun tuh. Ya takut lah tanahnya dijadiin jalan. Nanti pas ngebongkar ribet lagi urusannya, ganti rugi tuh biasanya. Gara-gara Robert pakai banyak pin. Astagfirullahaladzim, Mazaki lu digituin. Jadi dari tadi dalam rumah. Terus polisi ngapain? Jir, diam aja, digembok. Gak boleh masuk, bisa kena pidana. Masuk tanpa izin, bisa kena dana. Oh, digembok rumahnya. Langsung menghilang ya. Masih berlanjut loh ternyata. Kirain udah selesai kemarin tuh sama. Aku pun gitu mikirnya. Soalnya Sarah udah pergi nih. Sekarang depan rumahnya diganggu, itu udah tanah kosong loh. Masih diganggu juga sama Yaimim. Awalnya aku pengen ngebela Yaimim, tapi ini udah susah sih buat dibela. Tanah kosong dipatok soalnya sama paving ya wajar. Nih pemilik yang baju merah ini dateng. Dan menariknya lagi nih ya, polisi tetapkan Yaimim sebagai tersangka tindakan Polisi tetapkan YM sebagai tersangka tindakan pornografi. Wow. Iki tenan apa ora iki? Mesakno muki bine lho, mesakno muki bine. Sekono, gek di info muki bine. Akhirnya Muhammad Imam Muslimin atau biasa dikenal sebagai Yaimim ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pornografi. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Polresta Malang setelah melakukan gelar perkara berdasarkan laporan yang dibuat oleh Sahara. Nah, kenapa Yaimim kok sampai ditetapkan sebagai tersangka? Kenapa? Lalu berapa tahun ancaman pidananya? Oke, saya akan jelaskan. Yaimim diduga kuat telah membuat video persulitan
atau persenggamaan dengan istri sirinya Rosidah. Nah, video itu kemudian dapat diakses oleh Istri siri, bukan istri sah. berbagai pihak. Kemungkinan besar yang bersangkutan dijerat dengan pasal 4 junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Nah, di pasal 4 itu diatur dilarang memproduksi, membuat, menyebarluaskan dan seterusnya video yang bermuatan persenggamaan. Nah, ancaman pidananya diatur di pasal 29, yaitu sesingkat-singkatnya itu 6 bulan dan selama-lamanya 12 tahun. Dan atau pidana denda minimal 250 juta dan maksimal 6 miliar. Nah, apakah Yaimim pada akhirnya akan terbukti melakukan tindak pidana dan masuk jeruji besi? Tapi ini tersangka loh. Tersangka berarti udah nggak bisa ngelak lagi jatuhnya. Kalau masih penyelidikan, tapi ini jadi jatuhnya udah tersangka. Yang mengambil dan menyebarkan sara, hukumannya bagaimana? Nah, ini juga aku penasaran ya. Kita diskusi. Ya, nyebarin Yaimim sendiri ke teman-temannya sejawat UIN dan warga dari tahun 2021, dibikin status WA juga. Oh gitu. Ya, gimana teman-teman soal kasus Yaimim ini ya? Balik lagi ke kalian, aku no komentar ya, tadi udah aku sampaikan reaksi aku. Yaudah, sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan kasus-kasus yang sedang ramai jadi topik penjaraan di Indonesia ya, bakal kita kupas di channel ini. Sampai jumpa di next video, see you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.